Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya sehingga saya bisa berada di rangkaian presentasi kali ini. Dan luar biasa sekali semangat teman-teman yang sedang menonton video saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Yunita Haryani selaku dosen pengampu PLP 1 yang sudah membimbing kami dalam mata kuliah PLP. Di sini tujuan saya akan mempresentasikan hasil kerja laporan yang sudah kami lakukan bersama tim, yaitu observasi di UPTD SDN Negeri Pejagan 1. Dimulai dari analisis. Berdasarkan hasil observasi dari tim PLP 1, kami mendapatkan informasi mengenai SDN Negeri Pejagan 1, yaitu di mana SDN Negeri Pejagan 1 berdiri pada tanggal 1 Januari 1910 yang beralamat di Jalan Bayangkara Muhammad Hussein nomor 5A, Kecamatan Bangkalan, Jawa Timur. Dalam lingkungan sekolah terdapat 3 bagian. Yang pertama, 3 gedung halaman depan, gedung halaman bersebelahan, dan gedung halaman belakang. Untuk lebih informasi lebih lanjutnya, gedung halaman depan atau bersebelahan dari arah kanan yaitu SDN Negeri Pejagan 2, sedangkan dari arah kiri adalah SDN Negeri Pejagan 1, dan gedung halaman belakang itu bagian dari SDN Negeri Pejagan 10. Dari hasil wawancara yang sudah kami dapatkan, bahwasannya mulai tanggal 26 Agustus 2021 UPTD dari SDN Negeri Pejagan 1, SDN Negeri Pejagan 2, dan SDN Negeri Pejagan 1 sudah menjadi satu bagian, yaitu menjadi SDN Negeri Pejagan 1. Dari hasil wawancara salah satu guru yang didapatkan informasi bahwa mulai 26 Agustus yang sudah saya sampaikan bahwasannya 3 sekolah tersebut sudah menjadi satu, yaitu dengan jumlah guru sebanyak 45 dan jumlah siswa laki-laki sebanyak 382 orang siswa dan siswa perempuan sebanyak 349 siswa tahun ajaran 2021-2022. Tujuan pelaksanaan observasi PLP 1 yaitu alasannya yang pertama kami terdapat tujuan, yaitu 2 tujuan. Tujuan umum, tujuan pelaksanaan observasi PLP 1. Di sini saya mendapatkan 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, tujuan observasi secara umum adalah untuk mendapatkan data dan gambaran mengenai SDN Negeri Pejagan 1 Bangkalan yang akan kami jadikan lokasi PLP, mulai dari visi misi, tata tertib, peraturan, prestasi yang pernah dicapai, dan jam aktif sekolah itu sendiri. Untuk tujuan khususnya, di sini yang pertama pastinya kami untuk memenuhi tugas PLP 1, yaitu pengenalan lapangan persekolahan 1. Yang kedua, untuk mengetahui profil sekolah dasar SDN Negeri Pejagan 1 Bangkalan. Yang ketiga, kita belajar mengelola, mengevaluasi, dan melaporkan hasilnya secara sistematis dalam bentuk laporan tertulis. Dan yang keempat, untuk mengetahui kondisi fisik yang ada di SDN Negeri Pejagan 1. Dan yang kelima adalah untuk mengetahui dan menambah wawasan mahasiswa khususnya. Dan yang keenam, untuk mengetahui dan mengamati struktur organisasi yang ada di sekolah tersebut dan cara kelolanya. Dan yang kedelapan, untuk mengetahui secara langsung kultur sekolah itu sendiri. Dan yang kesembilan adalah kita mengetahui faktor penyebab siswa mengalami masalah belajar dan cara penanganannya. Untuk manfaat pelaksanaan PLP, di sini kita dapat untuk manfaat, kita masuk ke manfaat pelaksanaan PLP. Kita masuk ke manfaat pelaksanaan PLP. Untuk manfaatnya yaitu supaya memperkuat kompetensi pemahaman peserta didik yang mendidik dan mendidik untuk Untuk manfaat pelaksanaan PLP yaitu kita masuk ke manfaat pelaksanaan PLP supaya memperkuat kompetensi pemahaman peserta didik yang mendidik dan untuk membentuk kepribadian jati diri peserta didik itu sendiri. Dan yang manfaat pelaksanaan PLP yaitu supaya kita masuk ke bagian manfaat pelaksanaan PLP. Yang pertama adalah kita dapat bersilaturahmi dengan keluarga besar Pejagan 1, dan yang kedua kita bisa menambah pengalaman bagi mahasiswa khususnya, dan yang ketiga kita bisa mendeskripsikan kegiatan seremonial formal apa saja yang ada di sekolah tersebut, dan yang keempat kita dapat mengidentifikasi kegiatan ekstrakurikuler
Dan yang kelima adalah kita dapat mendeskripsikan karakteristik. Adapun manfaat pelaksanaan PLP yang A adalah kita dapat bersilaturahmi dengan keluarga besar SDN Negeri Pejagaan 1, dan yang B adalah kita mendapatkan pengalaman bagi mahasiswa, dan yang C adalah kita mendapatkan informasi mengenai peraturan dan tata tertib sekolah. Dan yang ke D, kita mengidentifikasi kegiatan seremonial formal apa saja yang ada di SDN Negeri Pejagaan 1. Dan yang ke kita bisa mengidentifikasi kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang F, kita bisa mendeskripsikan karakteristik umum yang ada di peserta didik itu. Yang kelak karakteristik peserta didik itu juga sangat penting karena akan menjadi tanggung jawab. Untuk visi misinya sudah saya cantumkan di sini, mungkin bisa dilihat oleh teman-teman. Kita masuk ke tata tertib sekolah. Mengenai tata tertib sekolah, SDN Negeri Pejagaan 1 mengalami pembaharuan sejak 26 Agustus 2021, sehingga seluruh peraturan dan tata tertibnya mengalami perubahan, dimulai dari kewajiban. Untuk kewajiban, siswa-siswi wajib yang pertama datang di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, mengikuti dan melaksanakan senam kesegaran bersama setiap hari Sabtu karena terkendala masa pandemi dirundung terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah setiap akan masuk kelas untuk memulai pelajaran maupun keluar kelas setelah pelajaran usai tata tertib. Yang keempat, berdoa menurut agama masing-masing ketika sebelum pelajaran dimulai ataupun setelah pelajaran dimulai. Dan yang kelima yaitu selama pelajaran berlangsung wajib mengikuti dengan tata tertib peraturan. Yang kelima, selama pembelajaran berlangsung wajib mengikuti tata tertib yang ada. Dan yang keenam, setiap hari Senin wajib mengikuti kegiatan upacara bendera. Namun karena terkendalanya masa pandemi, kegiatan seperti itu dirundung terlebih dahulu. Selama jam istirahat, siswa-siswi wajib dan harus yang pertama keluar kelas dengan tertib. Yang B, bermain di halaman sekolah. Dan yang C, dilarang bermain di kelas ataupun di luar perkarangan sekolah. Larangan dan sanksi. Untuk larangan, tidak boleh terlambat. Siswa tidak diperkenalkan meninggalkan sekolah tanpa izin guru. Yang ketiga, siswa dilarang merokok ataupun membawa rokok di lingkungan sekolah. Dan yang keempat, siswa dilarang mencoret-coret tembok dan lain sebagainya. Untuk sanksinya, siswa atau siswi yang akan melanggar dikenai sanksi berikut. Yang pertama, teguran secara lisan dan pernyataan tertulis dari kepala sekolah kepada orang tua atau wali murid. Dan yang terakhir adalah tidak boleh mengikuti pembelajaran selama waktu tertentu. Adapun prestasi yang pernah dicapai oleh UPT SDN Negeri Pejagaan 1 yang pertama di juara tahun 2021, yaitu SDN Negeri Pejagaan 1 berhasil juara 1 lomba pidato bahasa Madura tingkat kabupaten, dan yang kedua berhasil menjuarai kompetisi matematika dan sains tingkat nasional posisi pertama, dan yang ketiga juara 3 dan 4 untuk 2 orang atau grup lomba mendongeng ataupun bercerita, dan yang keempat juara 3 lomba bulu tangkis tingkat kabupaten, dan yang kelima juara 3 lomba ucapan virtual dari guru. Adapun jam aktif sekolah yang ada di SDN Pejagaan 1 dimulai dari kelas rendah. Kelas rendah 1, 2, 3 itu dimulai pukul 7 dan hingga pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, dan untuk kelas tinggi kelas 4, 5, dan 6 pukul 7 hingga pukul 10.45. Untuk seragamnya, Senin Kamis seragam merah putih, sedangkan Jumat Sabtu menggunakan seragam pramuka. Adapun pembiasaan di sekolah adalah di sana kita ada kegiatan upacara bendera, dan seperti yang saya katakan ada senam. Namun karena terkendalanya masa pandemi, kita merundung atau mengurungkan terlebih dahulu kegiatan-kegiatan seperti itu demi menjaga kesehatan bersama. Adapun kerjasama yang pernah dilakukan oleh SDN Negeri Pejagaan 1 yaitu mereka pernah bekerja sama dengan Puskesmas, Primagama, Dinas Perpustakaan,
Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja, dan rukun warga 4 keluarga Pejagan Kecamatan Bangkalan. Adapun sarana dan prasarana yang ada di SDN Pejagan 1 yaitu di sana disediakan kamar mandi, gedung sekolah, lapangan sekolah, perpustakaan, UKS, kipas angin, sound, kursi, meja siswa dan guru, komputer dan LCD. Untuk struktur organisasinya dimulai dari komite sekolah, kepala sekolah, tata usaha dan guru. Untuk kegiatan seremonial dirundung terlebih dahulu karena adanya masa kegiatan pandemi. Namun untuk rapat-rapat setiap bulannya SDN Negeri Pejagan 1 selalu ada. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, SDN Negeri Pejagan 1 memiliki grup drum band. Namun karena adanya kegiatan pandemi atau masa pandemi, drum band untuk kegiatan ekstrakurikuler SDN Negeri Pejagan 1 memiliki grup drum band. Karena adanya masa pandemi, drum band pun tidak pernah ditampilkan kembali kan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. Untuk jumlah siswa per kelas yang ada di SDN Negeri Pejagan 1 yaitu dimulai dari kelas 1 itu untuk jumlah siswa per kelas, tatanan dari kelas 1 itu berjumlah 25 siswa. Yang kedua, untuk jumlah siswa per kelas yaitu kelas 1 25 siswa, kelas 2 29 siswa, kelas 3 30 siswa, kelas 4 40 siswa, kelas 5 30 siswa, dan kelas 6 33 siswa. Untuk karakteristik siswanya baik, ramah, tamah, sopan, dan santun. Dan siswanya rata-rata sangat pintar. Meskipun ada beberapa yang tidak. Untuk karakter siswanya baik, ramah, sopan, dan santun. Adapun bentuk evaluasi belajar siswa yang dilakukan oleh guru adalah setiap akhir pembelajaran, guru memberikan tugas di rumah dan ulangan harian di akhir semester. Untuk permasalahan yang pernah dialami dan penanganannya adalah siswa dan siswi di kelas ataupun cara penanganannya. Untuk permasalahannya, siswa-siswi yang ada di SDN Negeri Pejagan 1 itu sudah diberikan arahan oleh wali kelas masing-masing. Adapun kondisi pendidik, metode yang digunakan di SDN Pejagan 1 yaitu metode ceramah, diskusi tanya jawab, demonstrasi, eksperimen. Untuk media pembelajarannya, di sana kita menggunakan RPP, silabus, protap, promes, absen, buku jurnal, bank soal, dan bank data. Adapun permasalahan yang dialami oleh guru SDN Negeri Pejagan 1 yaitu daya serap siswa yang berbeda-beda, tingkah laku siswa. Adapun permasalahan yang pernah dialami guru saat mengajar dan penanganannya adalah permasalahan yang dialami oleh guru di SDN Negeri Pejagan 1 adalah yang pertama adalah daya serap siswa yang berbeda, tingkah laku siswa yang beragam, cara menemukan minat dan bakat siswa, yaitu konsentrasi yang dimiliki siswa, kurangnya interaksi antara guru dan siswa ketika pembelajaran berlangsung. Untuk cara penanganannya, guru harus membantu siswa dalam menemukan bakat, minat, dan potensinya. Untuk faktor konsentrasi itu sudah dimiliki anak per individunya, namun bagaimana guru itu bisa berinteraksi, bagaimana guru bisa merangkul siswa itu sendiri. Untuk yang ketiga, guru harus bersikap hangat kepada siswa karena hal tersebut sangat mempengaruhi kepada siswa. Dan yang terakhir adalah guru harus memberikan motivasi dan inspirasi karena guru harus memberikan motivasi dan inspirasi kepada siswa karena setiap siswa memiliki kemampuan dan cara pikirnya berbeda-beda.
Baik, kita masuk ke kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan selama kami melakukan pengamatan. Kita masuk ke kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan selama melakukan pengamatan dalam waktu seminggu, yaitu sudah ada beberapa kultur sekolah yang dilaksanakan dengan sangat baik dan lancar, namun juga masih terdapat kekurangan. Adapun dari observasi atau kesimpulan yang sudah kami dapatkan, yaitu dimulai dari segi kelembagaan. SDN Negeri Pejagaan 1 mampu dan layak dikategorikan sebagai salah satu standar lembaga pendidikan yang dapat dijadikan barometer. Yang kedua, dari segi pembinaan, SDN Pejagaan 1 mampu menciptakan keselarasan. Yang kedua, dari segi pembinaan, SDN Pejagaan 1 mampu menciptakan keselarasan. Dari segi pembinaan, SDN Pejagaan 1 mampu menciptakan keselarasan hubungan baik siswa, guru, ataupun kepala sekolahnya. Yang ketiga, dari segi prasarana dan sarana, SDN Negeri Pejagaan 1 Bangkalan mampu menciptakan atau memfasilitasi siswa maupun guru. Yang terakhir, dari segi sarana dan prasarana, SDN Negeri Pejagaan 1 Bangkalan mampu memfasilitasi siswa maupun guru dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Adapun saran dari saya Dini Surya Toibohir selaku penulis dan penyusun dari laporan observasi. Baik, yang terakhir, saya selaku penyusun dan penulis menyadari bahwasannya pembuatan laporan ini masih terdapat kekurangan, dan saya membuka kritik dan saran kepada orang-orang yang menonton video saya untuk mengkritik saya agar saya bisa lebih baik dalam penyusunan laporan selanjutnya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata dan tutur kata yang keliru. Saya mohon maaf jika ada tutur kata dan kata-kata yang keliru dan salah. Saya mohon maaf karena saya adalah manusia biasa dan juga penuh kekurangan. Saya Dini Surya Toibohir mengucapkan, baik, saya selaku penyusun dan penulis dari laporan observasi mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton video saya. Untuk itu saya membuka saran dan kritik jika ada tutur kata dan kata-kata saya yang keliru dan salah. Saya Dini Surya Toibohir mengucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.